Suara saya kedengeran ya? Di sini ada average cost, yaitu 2Q plus 6 plus 13Q. Analisis kurva marginal cost-nya. Dan berapa perubahan yang terjadi jika Q outputnya turun 2 unit. Di mana titik Q-nya itu adalah 15. Nah, ingat ya, di titik tertentu kan. Artinya, kalau semisal Q berubah, cost-nya berubah. Ya enggak? Yang tadi saya sampaikan barusan ya teman-teman. Tunggu sebentar. Kalau misalnya Q-nya berubah, ini kan berapa sih perubahan yang terjadi jika Q turun 2 unit ketika Q berada di titik 15. Artinya, ini kan total cost-nya itu kan pasti akan berubah. Kenapa? Karena Q-nya berubah. Ini kan konsep apa? Ini kan konsep marginal cost. Ya, yang tadi barusan saya sampaikan. Sehingga, untuk bisa menjadi marginal cost, kita harus punya samaan total cost. Ya teman-teman tahu sendiri yang tadi barusan saya sampaikan, total cost kalau dibagikan Q itu hasilnya adalah apa? Average cost. Ya enggak? Maka dari itu, untuk mendapatkan total cost, caranya gimana? Ya average cost dikalikan dengan Q. Ini sudah ada average cost kan? Makanya caranya gimana? Average cost dikalikan Q akan kita dapatkan total cost. Yaitu adalah 2Q ditambah 6 ditambah 13 bagi dengan Q. Dikalikan apa? Dikalikan dengan Q. Artinya total cost adalah 2Q kuadrat plus 6Q 13. Kan gitu kan. Nah, total cost-nya dapat. Ingat, untuk menjadi marginal cost berarti harus kita turunkan turunan pertama. Ya enggak? Turunan pertamanya gimana? Ya ini. Ini menjadi 4Q. Ini menjadi 6. Ini habis. Enggak usah ditulis ya. Jelas ya. Sehingga di sini ini adalah kemiringan kurva. Gimana sih gambar kurva nih? Wah ini nih gambar kurva yang dicek itu yang di sini total cost-nya. Karena yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kan Q yang menurun, Q naik atau Q yang turun kan? Nah itu coba kalian cek di situ. Caranya gimana sih? Turunan pertama adalah 4Q. Kalau turunan pertama itu kita samakan dengan 0, ya. Turunan pertama sama dengan 0, maka itu akan menjadi titik puncak. Entah itu puncaknya di atas atau di bawah ya. Maka ini 4Q sama dengan 0. Ya enggak? 4Q plus 6 sama dengan 0. Berarti 4Q sama dengan min 6. Q sama dengan min 1,5. Seret. Ini Q yang positif. Yang negatif. Atasnya TR. Total revenue. Ya enggak? Q-nya adalah ini. Min 1,5. Selanjutnya, turunan pertama itu menunjukkan titik puncak. Turunan kedua itu menunjukkan kurvanya itu bentuknya U atau M. Yang pasti, kalau semisal lebih dari 0, itu berarti bentuknya adalah U. Sehingga turunan keduanya berapa? Dari 4Q plus 6, turunan keduanya adalah 4. Yang mana 4 itu adalah lebih dari. Jadi bisa kita tulis gambarnya kurang lebih seperti inilah. Ini adalah total cost di mana 2Q kuadrat ditambah 6Q tambah 13. Nah, ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya pertanyaannya gimana kalau sudah didapat turunan pertama yaitu MC. Marginal cost-nya berapa? 4Q plus 6. 4Q plus 6 jelas. Ini adalah
total lurus saja ya. Nah, nih. 4Q plus 6 itu garis lurus kan. Nah, di sini artinya apa? Teman-teman, 4Q plus 6 itu adalah kemiringan. Teman-teman bisa akan mencari kemiringan di titik berapapun. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah kemiringan di titik ketika Q 15. Ya, Pak. Seperti ini ya. Berapa sih perubahan Q jika Q turun 2 unit? Ketika Q adalah 15. Berarti di titik 15, anggap aja titiknya adalah 15. Berarti kemiringannya berapa? Kemiringannya adalah 4 dikalikan dengan 15 ditambah 6. Ini adalah 66. Apa sih arti 66 dari kemiringan ini? Artinya apa, teman-teman? Artinya kalau Q naik 1 unit, maka total revenue, total revenue, sorry, total cost. Nah, sorry, total cost. Kan pertanyaannya kan cost. Maka total cost akan naik. Kenapa kok naik? Karena itu positif. Ini kan positif, nggak ada negatif. Naik sebesar 66. Nah, gitu kan. Nah, kalau misal naik 1 unit naik 66. Kalau kita turun 1 unit, maka total cost-nya akan turun ke 66. Nah, artinya kalau misal Q itu turun 2 unit, artinya total cost-nya turun berapa? 66 kali 2. Itu ya, teman-teman. Dapat ya. Ada yang ditanyakan sampai sini, silakan.